Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semuanya, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam materi bimbingan konseling atau BK, yang mana pada minggu-minggu kemarin kita sudah membahas tentang memahami protokol kesehatan, dan pada saat ini kita akan melakukan pendalaman materi berkenaan dengan hikmah di balik pandemi COVID-19. Untuk itu, dengan materi ini kita harus selalu waspada dan selalu berpositif thinking, berprasangka yang baik kepada semua orang, kepada siapapun, terutama kepada Allah SWT. Ingat, ada kata-kata bijak yang mengatakan semua itu ada hikmahnya. Nah, keadaan kita seperti saat ini pasti semuanya pasti ada hikmahnya. Untuk itu kita dalami materi tentang hikmah di balik pandemi COVID-19. Dan tidak lupa, kami harapkan kita selalu menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani kita, biar kondisi kita kembali seperti semula. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, tujuan untuk layanan ini yakni hikmah di balik pandemi COVID-19 atau COVID-19, yaitu tujuannya adalah untuk pertama mengidentifikasi pola perilaku saat adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, menjelaskan hikmah di balik pandemi COVID-19, kemudian mengklarifikasi berbagai macam perilaku baru saat pandemik, dan yang keempat, menganalisis perilaku-perilaku yang dapat dijadikan acuan untuk mencegah tertularnya virus corona. Dan anak-anakku sekalian, corona atau pandemi ataupun virus corona yang menyebabkan pandemi COVID-19 ini merubah dunia, tidak hanya merubah daerah kita, wilayah kita atau negara kita, namun bisa merubah dunia. Di antaranya yaitu suasana keramaian yang semula terjadi di seluruh belahan dunia menjadi kesunyian yang merata. Bisa kita amati secara seksama. Kemudian aktivitas sekolah dan perkantoran dirubah menjadi bekerja dan belajar di rumah. Kalau istilahnya kita untuk tingkat pendidikan yakni daring, dalam jaringan ataupun belajar di rumah. Kemudian perusahaan dan industri terpaksa berhenti sesaat dan beberapa berdampak lahirnya pemutusan hubungan kerja atau yang dikenal dengan PHK. Itu yang sudah kita tahu dan kita cermati secara seksama di negara kita maupun di wilayah kita. Kemudian pertumbuhan ekonomi melambat dan berimbas kepada menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Kemudian aktivitas keagamaan yang sakral pun yang semula banyak dilakukan di tempat ibadah dan sekarang mayoritas sudah banyak yang dilakukan atau dilaksanakan di rumah-rumah. Tuh, coba kita lihat bersama, yakni aktivitas suasana keramaian yang semula terjadi di seluruh belahan dunia menjadi kesunyian yang merata. Mungkin bisa kita kemudian work from home atau bekerja di rumah maupun belajar di rumah atau daring. Itu yang sudah kita lalui bersama. Kemudian pemberhentian industri dan PHK. Banyak kita demo-demo yang ada di sekitar kita, masyarakat kita seperti itu, menuntut untuk bagaimana solusi pemerintah dalam menyikapi pandemi ini supaya perekonomian kita dan para pegawai atau para karyawan ini tetap bisa mencari nafkah untuk keluarga. Kemudian menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat, yakni pasar-pasar banyak yang sepi, toko-toko pembelanjaan banyak yang sepi,
sekarang juga banyak yang beralih ke aktivitas jual beli secara online seperti itu. Dan kemudian ibadah di rumah, mayoritas kita sekarang sudah banyak beribadah di rumah daripada beribadah di tempat ibadah. Namun tidak menyurutkan semangat kita dalam beribadah. Itulah dampak-dampak ataupun hal-hal yang telah terjadi akibat datangnya virus corona 19 ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu saja materi untuk pertemuan pertama ini, dan kita lanjutkan materi di pertemuan berikutnya. Namun biar kita ada hubungan secara sesama, maka kami berikan tugas materi untuk kalian, yakni bagaimana perasaan kamu tentang pandemi COVID-19 ini. Bagaimana perasaanmu? Kemudian kamu jelaskan perasaan tersebut, kamu curahkan ke bentuk tulisan. Yang mana tulisan itu kamu tuliskan tugas tersebut di buku tugas BK, dan tugas tersebut untuk sementara tidak dikumpulkan, nunggu info berikutnya untuk kami himbau untuk dikumpulkan. Itu saja anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.